Di satu sudut kampus tua yang dulu bernama Universitas Syakwala, angin sore sering membawa cerita lama. Salah satunya tentang para guru besar yang bukan hanya mengejar di ruang kuliah, tapi juga dipanggil sejarah untuk memimpin Provinsi Aceh, satu daerah yang penuh luka dan harapan. Pada masa Orde Baru misalnya, ketika politik dikendalikan rapi dari pusat, ada 3 sosok yang berjalan melintasi batas akademik menuju panggung kekuasaan. Mereka bukan politisi murni, melainkan ilmuwan dan pemikir yang terbiasa dengan buku, bukan intrik. Syahdan, Profesor Dr. A. Majid Ibrahim. Ia dikenal tenang dengan cara bicara yang tidak meledak-ledak. Namun keterangan itu justru yang membuat DPR Aceh melihatnya sebagai sosok penyeimbang di tengah dinamika daerah. Ketika ia diangkat dan dipilih menjadi gubernur Aceh, banyak yang bertanya, bisakah seorang akademisi memimpin rakyat? Waktu menjawab. Walau dalam waktu singkat, yaitu tahun 1978 hingga 1981, karena meninggal dunia, Prof. A. Majid bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga sosok yang menenangkan. Kemudian hadir Profesor Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh periode 1986 hingga 1993. Beliau merupakan sosok yang lebih tegas dengan visi pembangunan yang kuat dengan membawa pendekatan teknokratik, khas seorang rektor yang terbiasa merancang sistem. Di tangannya, birokrasi terasa seperti ruang kelas besar, penuh aturan tapi terarah. Yang ketiga, Prof. Syamsuddin Mahmud yang menjabat pada periode 1993 hingga 2000. Melengkapi kisah itu, ia datang di masa Aceh yang tidak mudah ketika Aceh mulai bergejolak. Kepemimpinannya adalah kombinasi antara kecendekiaan dan kehati-hatian, satu upaya menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah. Nasibnya kurang beruntung. Pada periode kedua, ia hanya memimpin 2 tahun setelah di-impeach DPR Aceh. Nah, 3 nama, 3 rektor dan 3 guru besar ini semuanya dipanggil oleh keadaan dan dipilih DPR Aceh ketika itu. Seolah ada jalur tak tertulis dari kampus menuju kursi gubernur, dari ruang rektor menuju pendopo. Namun, sejarah tidak selalu berulang dengan pola yang sama. Memasuki era reformasi 1998, lanskap berubah total. Demokrasi membuka pintu lebih lebar, tapi juga membuat kompetisi jauh lebih keras. Di masa ini, muncul Profesor Darni Daud, seorang profesor yang mencoba menepak jejak para pendahulunya. Ia punya rekam jejak akademik, jaringan, dan pengalaman. Tapi kali ini panggungnya berbeda. Rakyat memilih langsung, politik tidak lagi sekedar soal legitimasi elit, tapi juga persepsi publik, popularitas, dan mesin politik. Dan di persimpangan itu langkahnya terhenti. Ia gagal. Kampus kembali menjadi rumahnya dan cerita-cerita jalur rektor ke gubernur seperti menghilang tertelan zaman. Kini, di bawah langit Banda Aceh yang sama, berdiri Profesor Mirza Tabrani, rektor ke-12 yang memimpin universitas yang kini dikenal sebagai USK. Generasi baru, tantangan baru. Dan tentu saja pertanyaan lama yang kembali berbisik di lorong-lorong kampus, apakah ia akan meretas jalan serupa? Tidak ada yang tahu. Karena hari ini menjadi gubernur bukan lagi sekedar soal kapasitas intelektual, tapi perpaduan antara kepemimpinan komunikasi publik, strategi politik, dan keberanian membaca arah zaman. Mungkin suatu saat nanti angin sore di kampus itu akan membawa cerita baru tentang seorang rektor yang sekali lagi melangkah keluar dari ruang akademik menuju panggung Aceh, atau mungkin juga tidak. Dan justru disitulah letak keindahannya masa depan selalu terbuka. Jadi untuk Mirza Tabrani ini bukan sekedar mengulang jejak, melainkan membangun jalur baru. Yang jadi soal kemudian adalah semudah itu? Tentu sejumlah tantangan siap menghadang. Ambil contoh sistem politik yang sudah berbeda jauh. Di era Orde Baru, figur seperti A. Majid Ibrahim, Ibrahim Hasan, dan Syamsuddin Mahmud bisa naik lewat mekanisme elit seperti DPR Aceh. Kini harus dengan melalui proses pilkada langsung. Andai pun putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang gubernur dan bupati juga wali kota dipilih DPRA dan DPRK, tetap saja butuh modal kapital dan sosial. Artinya bukan popularitas yang luas, mesin politik kuat dan logistik atau biaya yang besar. Nah, akademisi murni biasanya lemah di sini. Sebaliknya, sebagai rektor, Mirza Tabrani kuat di manajemen institusi, akademik, dan jaringan intelektual. Tapi politik membutuhkan negosiasi elit, kompromi kekuasaan, dan manuver cepat. Disinilah dunia yang berbeda dari kampus. Pasca reformasi 1998 dan perdamaian Aceh, kekuatan politik tidak tunggal lagi. Ada partai lokal misalnya seperti Partai Aceh dan yang lainnya, ex-kombatan dan elit nasional. Mereka masuk ke arena ini tanpa basis politik jelas sehingga sangat berat untuk berjuang. Kasus Darni Daud setidaknya jadi pelajaran penting bahwa kapasitas, pengalaman, dan elektabilitas saja belum tentu cukup. Sebab di era sekarang, persepsi publik bisa mengalahkan rekam jejak. Lalu, bagaimana dengan peluang Prof. Mirza?
Ia merupakan figur intelektual yang masih punya daya tarik. Apalagi di tengah kejenuhan terhadap politisi, figur akademisi bisa tampil sebagai sosok yang bersih dan rasional, berorientasi solusi. Ini bisa jadi branding kuat kalau dikemas dengan baik. Secara institusi, USK bukanlah kampus kecil sebab memiliki alumni besar di seluruh Aceh, jaringan birokrasi dan profesional serta pengaruh moral di masyarakat. Jika dimobilisasi, bisa jadi basis dukungan awal. Selain itu, isu pembangunan berbasis ilmu juga dapat dijadikan pemantik, sebab Aceh masih mengalami banyak tantangan seperti ekonomi, pendidikan, dan tata kelola. Nah, disinilah sosok rektor menjadi punya keunggulan tersendiri dengan menawarkan kepemimpinan berbasis data dan riset, bukan sekedar janji politik. Peluang ini akan terbuka lebar jika publik jenuh dengan elit lama dan muncul peluang untuk figur non atau partai kuat, tokoh netral, dan simbol perubahan. Mirza Tabrani bisa saja masuk kategori ini kalau momentum tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.